Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching dengan pembagian peran sebagai berikut. Saya, Intan Puspita Nugraini sebagai coach dan Ibu Muzakiatul Ulum sebagai coach. Adapun topik coaching kita ialah alur tirta untuk pemecahan masalah pelaksanaan kanvas bagja dengan kalimat prakarsa perubahan berkolaborasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan akun belajar ID. Mm-mm. Pertama, apa saja masalah yang Anda hadapi dalam melaksanakan kanvas bagja Anda, Bu? Iya, jadi begini ya Bu Intan. Kemarin kan saya waktu dari visi guru penggerak begitu ya, itu kan membuat kanvas bagja prakarsa perubahannya tentang pembelajaran berkolaborasi menggunakan akun belajar ID. Hanya ternyata proses ini ya untuk melaksanakan pembelajaran itu, terutama yang saya rasakan untuk kelas 7 dan kelas 8 itu memang saya gimana ya, sempat terpikir apa saya ganti aja kanvas bagja saya karena saya agak sedikit kesulitan ini Bu Intan. Jadi terutama untuk pengadaannya akun belajar ID-nya Bu Intan. Jadi setelah ini bedanya dengan saya ketika memakainya di kelas 9 ya, ketika pembelajarannya saya lakukan di kelas 9, semuanya it's okay karena akun belajar ID-nya saat itu sudah ready, sudah siap untuk digunakan. Tapi yang sekarang itu saya ngerasa gimana ya, apa tidak usah saja atau bagaimana gitu, rasanya kok sudah mulai apa ya, semacam putus asa begitu ya Bu, karena sudah ngoyak-ngoyak sana sini kok ya nggak ada hasilnya, belum ada lah mungkin ya, begitu Bu Intan. Apa sebaiknya saya ganti aja ya Bu ya? Karena Iya. kalau menurut saya sih itu terserah Anda ya, Bu ya, tapi karena sudah terlanjur setengah jalan, kalau Iya. panjenengan ganti itu mungkin banyak sekali yang harus diubah dari awal ya. Betul sih Bu, iya benar. Coba kita identifikasi dulu. Iya, iya. Kalau kira-kira tidak ada permasalahan dalam pengajuan akun belajar ID, itu sebetulnya apa yang ingin Anda capai, Bu? Jadi yang ingin saya capai ya Bu ya, jadi anak-anak itu bisa benar-benar memanfaatkan akun belajar ID itu untuk belajar secara kolaboratif begitu Bu. Jadi semacam kayak mereka lagi mabar gitu kan Bu. Sekarang kan lagi ngetrennya anak-anak itu kalau apa ngegame aja kan tidak lagi individualistik ya, jadi nggak lagi sendirian, mereka masih bisa bareng-bareng dengan temannya. Nah ini karena keberadaan akunnya ini masih belum saya pro, jadi saya sudah mulai ngejar-ngejar ini Bu, operator sekolah begitu ya. Bu minta tolong gitu ya, katanya masih sibuk inilah itulah. Saya tuh sendiri sampai gimana ya nih, saya harus bagaimana supaya apa ya keberlangsungan saya untuk mendapatkan akun belajar ID ini untuk anak-anak terutama yang kelas 7 Bu. Memang kelas 7 kan dulu mereka dari SD-nya ya. Saya sempat kemarin terpikir begini sih Bu Intan. Apa saya minta mereka ke SD-nya lagi begitu ya untuk meminta akun belajar ID. Ada sih anak yang dekat dengan SD dari SMP saya itu sudah ke sana, tapi ternyata ya itu tadi ya, karena dulu akun itu tidak ada yang menjaga biasanya begitu, entah password-nya apalah, hilang lah, terus dan lain sebagainya. Jadi juga banyak masalah juga Bu ternyata. Ya memang kemarin saya masih berusaha Bu Intan, biar anak-anak bisa dapat akun belajar ID itu, saya masih berusaha untuk ke operator sih ya. Ya mungkin apa karena saya baru ke operator saja ya, ini yang saya mungkin merasa ada yang kurang. Jadi karena mungkin saya sudah merasa dekat dengan operator nih Bu, jadi dari kemarin malah yang masih saya apa ya, saya mintain tolong itu masih operator saja. Atau sebaiknya ini ya Bu yang kayaknya belum saya lakukan nih kayaknya. Saya belum ke kepala sekolah nih kayaknya. Ya saya pikir biar nggak terlalu apa ya Bu, sidik-sidik kok gue ke polone gitu kan wadulan. Ini sih rencana saya pengen saya selesaikan sendiri tapi ternyata nih kayaknya operatornya kurang semangat deh Bu. Iya. Gimana gitu ya Bu Oke. ya ini supaya Jadi intinya begini ya Bu ya, kalau dari yang panjenengan sampaikan, berarti yang kira-kira menyebabkan permasalahan akun belajar ID itu adalah perpindahan ya Bu ya, dari jenjang iya. SD-nya ke SMP, Mm-mm. akun ini seolah-olah tidak terjaga, terus kita sekarang kalau sudah di SMP mau mengurusnya bingung kemana gitu ya Bu ya. Iya Bu, betul. Ketika mengurus mungkin terlalu banyak jalan yang harus ditempuh ya Bu, jadi Nah, betul mana Bu. dilempar sini, disuruh tanya sana San sini gitu ya.
Iya, memang Bu, betul. Oke, terus kalau masalahnya seperti itu, rencana Anda, gagasan Anda untuk mengatasi permasalahan Anda itu apa aja, Bu? Tadi sempat Anda sebutkan kayaknya mau menghadap kepala sekolah ya, Bu ya, terus ke Iya. operator atau ada yang lain, Bu? Mungkin pernah terpikirkan ke situ? Nah ini tadi Bu, saya juga baru mungkin karena kita bisa share begini ya, jadinya kayaknya ting-ting begitu ya Bu, ada muncul-muncul ini. Saya juga kepikir Bu, beberapa saat lalu kan saya sempat jadi peserta di ini Bu, pembelajaran namanya apa ya Bu? Bintek, pokoknya namanya Bimoli begitu Bu, yang diadakan kabupaten. Saya mah ini ada rencana sih Bu, kemarin ini yang belum sempat terpikirkan karena saya masih berusaha, karena operator saya kan sudah, saya pikir sudah cukup tahu banyak lah Bu. Tapi kok ini geraknya masih kurang ini. Kemarin juga saya sempat sih Bu curhat sama teman yang lain, tapi ya coba toh Mbak tanya-tanya ke apa namanya, dulu yang ngajari Ibu tentang akun belajar ID itu siapa, mungkin beliau tahu bisa menggagasnya kemana. Ya sih Bu, nanti rencana saya memang dalam waktu dekat ini mungkin pasca saya kegiatan coaching ini, saya pengen segera ini untuk mengontak salah satu nama dari dulu yang trainer saya itu Bu, waktu dapat akun belajar ID. Kayaknya beliau cukup tahu banyak solusi untuk itu Bu. Iya. Ya ini saya baru terklik begitu Bu. Iya iya iya. Ya, barangkali memang biasanya kalau ada permasalahan, kalau yang untuk guru kan dapodik juga kita menghadap ke Iya. Mas. Mungkin kalau untuk yang anak-anak menghadapnya ke bagian ini ya, segmen ya, sekolah menengah kayaknya ya. Iya, iya betul, sepertinya itu Bu. Dulu memang yang mengadakan juga di bawah segmen, betul, Ya, iya. Heeh heeh. sekolah dasar dan Iya. menengah. Ya. Iya Bu Intan. Oke. Jadi dari permasalahan Anda tadi yang bisa disampaikan kalau masalah yang Anda hadapi dalam pelaksanaan program Kampus Gajah, pertama adalah akun belajarnya ya. Jadi Iya permasalahannya Bu. itu yang utama. Kalau dari yang lain Bu, kayak segi gadget atau dari segi Ah, sekolah? betul Bu. Iya, betul sekali. Ini yang kemarin juga sama saya terpikirkan ini ya. Kemarin untuk yang kelas 9 itu kebetulan anak-anaknya mayoritas dan hampir semuanya Bu sudah punya gadget ya. Untuk anak yang kelas 7 ini Bu, karena dia peralihan peralihan dari apa namanya, dari SD ke SMP itu kan belum semua orang tua mengizinkan anak untuk megang gadget sendiri. Ya kemarin saya sudah coba komunikasi, jadi bahkan banyak orang tua malah ini Bu, apa komplain ya bahasanya, bukan komplain sih, kayak mempertanyakan, loh di SMP boleh toh Bu bawa HP? Sempat begitu Bu. Ya saya sempat jelaskan, jadi kalaupun anak-anak membawa HP, Bapak Ibu itu hakikatnya nanti tetap dalam kontrolnya guru, jadi tidak kemudian anak di los seharian ketika pembelajaran anak-anak pegang HP. Saya sudah mencoba menjelaskan itu Bu, memang kemarin ini saya merasa ada faktor komunikasi aja yang belum selesai. Kalau dari orang tua sendiri sih ketika saya coba cek latar belakang keluarganya, insya Allah termasuk dari keluarga mampu ya Bu Intan. Jadi bukan mampu, artinya bisa untuk menyediakan fasilitas itu, hanya memang kemarin dari sisi kepercayaan Bu Intan, kayaknya orang tua masih belum lilo ketika anaknya yang alah Bu, cah cilik we kok nyekeli HP begitu ya. Saya khawatirnya nanti efek negatifnya kalau mungkin di rumah terutama itu yang kemarin sempat dikeluhkan oleh orang tua itu di situ Bu Intan. Jadi saya sih sempat kemarin minta juga tolong sama kepala sekolah, Bu kalau bisa minta tolong ini orang tua apa ya diajak komunikasi untuk hal itu sih begitu. Hanya memang apa ya ini pasca apa Bu semester 2 ini kan kemarin habis evaluasinya untuk asesmen tengah semesternya itu kan barusan terbit itu ada beberapa hasil yang agak jeblok Bu memang. Jadi tambah nih orang tuanya, alah nggak usah Bu, iya nggak usah dibawain HP. Tapi ya sih ada satu lagi sih Bu sebenarnya. Sekolah tuh kebetulan belum lama dapat bantuan dari pemerintah Bu untuk ini fasilitas Chromebook kemarin. Jadi mungkin ini bisa saya usahakan sih Bu, iya. Mungkin iya ya ini baru ting juga ini Bu ya, kalau kalau nggak gini kenapa nggak muncul-muncul idenya ini ya Bu ya. Bisa dimanfaatkan ya Bu ya bantuannya. Iya, betul betul. Tablet ya Bu itu bentuknya ya? Sama jadi gini Bu, kalau Semacam Chromebook itu smartphone atau tablet? mirip-mirip tablet, ukurannya kecil, tapi speknya kayak HP Bu. Jadi harus online gitu anak-anak. Heeh. Iya. Jadi mungkin itu bisa Iya. dilaksanakan. Kalau dari pihak dukungan dari pihak sekolah ada permasalahan atau dari rekan-rekan sejabatnya ada permasalahan nggak? Secara umum sih tidak ada ya Bu. Kemarin kita karena sudah mulai ANBK itu apa sekolah harus punya
internet yang tinggi sih tidak ada. Hanya ini Bu, karena ini barangnya baru ya Bu, Chromebook-nya. Kemarin sih sempat dari Sarpra itu, wah kalau dipinjamkan anak-anak terlalu semuanya nanti gimana Bu, begitu. Terus sempat ada komplain juga Bu. Jadi, Takut rusak gitu ya Bu ya mungkin. betul. Apa ya Bu, kira-kira harus saya apakan biar bisa terkontrol ini ya? Apa saya kasih daftar nama aja Pak ya Bu ya? Jadi misalnya Chromebook 1 yang megang siapa-siapa kan bisa untuk dikontrol itu ya. Iya Bu, ini kayaknya saya jadi ikut ting juga ini, ide-idenya. Ya Mungkin Allah, bisa iya. dibuat list ya Bu ya, Chromebook 1 ini atas nama anak itu 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi kalau mungkin ada kerusakan yang penanggung jawabnya kan jelas Bu kayak gitu. Iya Bu, betul. Ini saya catat ya. Tidak ganti-ganti Chromebook gitu mungkin. Betul, iya Bu. Iya, saya catat. Tertentu hanya memegang Chromebook tertentu. Jadi biar tidak saling bertukar-tukar. Nanti kalau ada kerusakan kan jawabnya jelas. Mungkin bisa terkontrol. Iya, terima kasih banyak Ibu Intan juga masukannya. Iya Bu Intan. Jadi demikian ya Bu ya program coaching kita kali ini. Kira-kira sebelum percakapan kita berakhir, apa yang dapat Anda sampaikan Bu? Iya, jadi begini Bu Intan, tadi dari awal ketika saya sebelum coaching ya Bu, apalagi ada kendala tadi beberapa untuk yang kelas 7, saya sempat kayaknya pesimis banget ya Bu kalau saya mau melaksanakan Kanvas Bagja saya yang tentang pembelajaran kolaboratif pakai akun belajar ID. Tapi sejak ini tadi kita ada coaching, kemudian Bu Intan mau coba untuk menanyakan ini, itu kayaknya saya mulai tercerahkan Ibu Intan. Dan kayaknya saya sudah mulai ada planning kayaknya, dan mungkin saya targetkan insya Allah pekan ini Bu, saya harus bisa beresin semua, misalnya termasuk tadi perkara permasalahan di akunnya, saya akan segera hubungi itu ya trainer saya dulu. Kemudian untuk yang ini sih masalah tadi Bu yang sudah Ibu usulkan malah tadi ya untuk di list. Jadi Chromebook 1 untuk siapa-siapa kayaknya sangat bisa untuk membantu mempercayakan ke Sarpra saya biar beliau yakin untuk melepaskan Chromebook-nya ke anak-anak begitu. Iya Bu. Terima kasih Bu Intan, ini sangat luar biasa sih Bu saya acara coaching ini bisa untuk open mind saya ini yang tadi sudah sempat buntu Bu sampai terpikir udah deh saya ganti aja yang tapi juga benar Bu Intan tadi sih kalau saya ganti kayak nggak menyelesaikan juga kan, saya harus prepare dari awal lagi begitu. Iya Bu Intan, itu yang saya rasakan Bu Intan, luar biasa ya. Ya, kalau gitu ya semoga permasalahan Anda bisa segera diatasi dengan program yang sudah kita coachingkan hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Beberapa ide yang bisa segera dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan Anda. Iya Bu Intan. Sesi coaching kita siang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umpan baliknya yang bawah saja Bu berarti. Okay. Apa yang Anda rasakan selama mengikuti program coaching ini Bu untuk umpan baliknya? Iya Bu Intan, jadi saya rasanya plong banget Bu Intan, kayaknya di depan saya itu sudah ada banyak lampu penerang gitu ya. Kalau kemarin rasanya buntu, gelap gitu ya. Curhat ke sekolah juga beberapa teman kayaknya nggak terlalu, ya mungkin karena memang belum ikut terlibat di program CGP ya Bu, jadi beliau nggak bisa ngerasain gitu ya gimana suka dukanya di CGP, tapi ya sebenarnya suka sih ya. Cuman tadi Bu, ketika kita harus mewujudkan ya, mengaksi nyatakan Kanvas Bagja kita itu yang kadang agak sulitan. Ini tadi alhamdulillah karena kegiatan coaching siang hari ini saya merasa sangat plong sekali Bu, dan itu tadi ya saya juga merasa cukup sangat tercerahkan meskipun ya bismillah masih ada banyak sekian tahap yang harus saya lalui, tapi secara umum saya rasakan sangat lega Bu Intan ya. Terima kasih banyak bahkan ya. Begitu Bu Intan. Iya. Terus dari coaching kita sebetulnya apa ya Bu yang perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan Bu? Masih ada nggak kira-kira? Kayaknya sudah cukup ya Bu ya. Jadi mungkin nanti ini aja Bu Intan, kita satu pekan lagi kita janjian coaching lagi ya Bu Intan ya. Nanti saya akan cerita nih Bu Intan hasil apa ya. Saya setelah melalui sekian tahap itu kira-kira buahnya apa nanti ya. Saya mungkin minta waktunya lagi satu pekan lagi sama Bu Intan untuk dengerin lagi cerita dari saya. Begitu Bu Intan ya. Ya. Itu aja ya Bu ya berarti untuk umpan baliknya ya.
Ya, begitu saja nggih. Iya Bu Intan. Oke. Ya. Cukup ya Bu Intan ya. Iya, Terima Kita bisa refleksi bareng-bareng aja Mbak yuk, kayak kemarin. kasih ya. Begitu ya. Dari yang nomor 1, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi apa ya tadi ya, rasa apa yang sudah berjalan dengan baik? Yang sudah berjalan dengan baik. Apa yang sudah baik? Itu yang itu nanti kita dituliskan hasil refleksi Anda ya, yang refleksi diri. Betul ya, jawabannya dituliskan hasil refleksi Anda. Ini Apa ya yang Bu, sudah berarti berjalan ya baik cukup selama percakapan, ya berarti lancar. ya, dengan lancar. Ya. Alur cerita terpenuhi dengan lancar, dengan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kayaknya kalau tersendat-sendatnya udah agak berkurang ya Bu ya? Iya, agak berkurang tadi karena sinyal sudah ini. Jadi apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki. Di skip dulu coba Bu, kita ke nomor 3 dulu Bu, enggak apa-apa. Di strip aja kalau enggak ya. Atau iya kalau nanti kita merasa nggak diperbaiki. Enggak ada ya. Tetap enggak, ini bahasanya ditingkatkan Bu. Kalau ditingkatkan mungkin ini Bu. Jadi pertanyaan berbobot aja ya. Kita untuk ya pertanyaan berbobot ya Bu. Betul. Apa yang Bapak Ibu yang ketiga ya Bu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Tadi ya waktunya benar-benar meluangkan waktu ya Bu ya. Jadi meluangkan waktu, kemudian tempat yang representatif ya Bun. Iya, meluangkan waktu, tempat representatif. Kemudian apa ya? Tetap rileks Bu ya, kayaknya kalau kita tegang grogi karena takut ini itu nanti ini juga. Jadi apa ya, saat coaching kita merasa siap untuk rileks begitu ya. Kemudian rileks. Oke. Jadi harus ada meluangkan waktu, tempat yang representatif dan rileks ya Bun. Oke, satu lagi Bu, nomor 4. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ini ya, berarti lebih berlatih untuk menyajikan pertanyaan berbobot saat jadi coach begitu Bu? Ya, memahami materi juga masuk bisa Bu. Iya. Memahami terhadap materi yang di-coachingkan sehingga bisa kayak kemarin aja nggak apa-apa itu. Memahami terhadap materi yang akan di-coachingkan sehingga bisa memberikan pertanyaan yang lebih bermakna. Oke. Dapat memberikan pertanyaan yang lebih bermakna. Serta bukan bermakna Bu, saya perbaiki Bu, yang lebih berbobot. Yang lebih berbobot. Jadi pertanyaan berbobot, bukan bermakna. Ternyata kayak kemarin kliknya bermakna. Jadi pertanyaan lebih berbobot ya. Terus itu aja kayaknya Bu ya. Mau apa Bu? Kemarin apa lagi Bu? Tetap kita tambahkan ya Bu ya. Serta lebih menguasai tahapan alur tirta agar program coaching berjalan lebih lancar lagi. Serta lebih menguasai tahapan alur tirta agar proses coaching berjalan lebih lancar lagi. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda itu hanya apa yang tadi. Apa yang dirasakan? Anda rasakan. Iya. Pertanyaannya nggak usah. Nggak usah. Pertanyaan itu tadi memang Bu. Pertanyaan yang apa yang Anda rasakan itu toh. Oke. Apa yang Anda rasakan saat coaching? Kalau belum tadi jawabnya apa mau aku jadi lali. Tadi rasanya plong Bu. Plong karena sudah apa ya? Apa Bu? Yang dari jenengan loh.
Yang saya jadi coach kan. Ya waktu saya jadi coach itu saya merasa lebih plong, lega jangan plong, biar kita lebih lega karena bisa menyampaikan tadi kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, sehingga muncul ide untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, udah gitu ya kira-kira.